bahas tajwid, bahas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radifan Ibnu. Pada video keempat ini, saya akan membacakan surat Al-Qadar beserta hukum tajwid yang ada di surat tersebut. Baik, langsung saja saya akan membacakan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, langsung saja ke pembahasan tajwidnya. Ayat pertama itu ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama itu ada inna. Nunnya di sini berharokatkan tasdid sehingga mendapatkan hukum gunnah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gunnah. Namun seperti biasa pembahasannya ada di akhir video. Lalu na'a. Nah, di sini ada mat jaiz munfasil karena ada mat tabi'i yang setelahnya adalah huruf alif sehingga dibacanya panjang. Lalu ada anzalna. Nah, di sini ada hukum nun mati yaitu ikhfa karena di sini ada nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu za. Lalu zalna fi-nya di sini adalah mat tabi'i karena itu ada karena fa-nya ini berharokatkan kasroh dan setelahnya adalah huruf ya sukun atau huruf ya mati. Lalu lailatul qadar. Lalu ada al-qadri. Nah, alnya ini merupakan alif lam qamariyah. Lalu itu ada kode. Nah, qadrinya ini dalnya ini merupakan qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang berada di tengah kalimat. Lalu ayat kedua wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ma'nya ini merupakan mad jaiz munfasil karena itu ada mat tabi'i yang setelahnya adalah huruf alif. Lalu ada ro sama dalnya ini merupakan qalqalah sugro karena berharokatkan sukun dan berada di tengah kalimat. Lalu ro kama ma'nya ini merupakan mat tabi'i karena mimnya berharokatkan fathah. Lalu kemudian lalu setelahnya ada huruf alif. Jika dipanjang dua harokat. Ma lailatul qadri. Nah, alnya sama, al-qadrinya sama, alnya alif lam qamariyah, lalu kodenya itu qalqalah sugro. Lalu ayat ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahri. Lainya itu matlin ya, karena di situ lamnya berharokatkan fathah dan setelahnya huruf ya yang berharokatkan kasroh. Lailatul qadri. Al-qadri masih sama, alnya alif lam qamariyah, kodenya itu qalqalah sugro. Lalu khairu. Nah, khairunya ini matlin, khoinya karena di situ kho-nya berharokatkan fathah dan setelahnya huruf ya yang berharokatkan kasroh. Khairum. Nah, di sini ada hukum idgham bigunnah. Karena di situ ada ro yang bertemu dengan ro yang berharokatkan dhamma tanwin dan bertemu dengan mim. Khairum min alfi. Nah, di sini ada hukum nun mati lagi yaitu izhar karena di situ ada nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf izhar yaitu alif. Lalu alfi syahr. Nah, lalu ayat keempat ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, di sini ada tanazzalul malaikah. Yang pertama ada al malaikah. Alnya itu alif lam qamariyah. Lalu malaikah la-i-nya itu merupakan mad jaiz mad wajib mutasil karena di situ ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Maka disebut menjadi mad wajib mutasil. Malaikatu warruhu fiha. Arrunya ini merupakan alif lam samsiyah. Karena alif lamnya tidak dibaca dan dileburkan ke huruf ro-nya. Langsung dileburkan ke huruf ro-nya. Lalu ru-nya ini merupakan mad tabi'i karena ro-nya yang berharokatkan domah dan setelahnya huruf waw yang berharokatkan sukun. Ru fiha. Fi dan ha-nya ini merupakan
mat tobi'i karena huruf fa yang berharokatkan kasroh dan setelahnya huruf ya berharokatkan sukun, dan ha juga mat tobi'i karena haknya berharokatkan fathah dan setelahnya alif. Lalu bi'idni rabbihim. Nah, di sini bihim min kulli amr. Bihim. Nah, di sini ada hukum idgham mutamasil lain atau idgham mimi. Karena ada huruf mim mati yang bertemu dengan huruf mim. Lalu min kulli amr. Di sini ada hukum nun mati atau tanwin, yaitu hukum ikhfa karena di sini ada nun mati atau nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Min kulli amr. Lalu ayat berikutnya ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajar. Di sini salamun hiya. Kalau jika tidak diberhentikan atau tidak diwakafkan, di sini salamun hiya, maka masuk ke dalam hukum idhar, yaitu karena di sini mimnya yang berharokatkan doma tanwin yang bertemu dengan huruf idhar yaitu ha. Lalu hiya hatta matla'il. Nah, di sini matanya itu merupakan qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu to yang berada di tengah kalimat matla'il fajr. Al-fajrnya sama dengan seperti al-qadar, alnya itu alif lam qamariyah, lalu udah alnya saja alif lam qamariyah, al-fajr. Ya, mungkin itu saja mengenai tajwid yang ada di surat Al-Qadar. Selanjutnya pembahasan mengenai gunnah. Jadi gunnah itu secara bahasa berarti dengung atau mendengung. Nah, gunnah ini terjadi apabila terdapat huruf gunnah yaitu mim dan nun yang berharokatkan tasdid sehingga dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Contohnya pada nun itu seperti ayat di atas, inna anzalnahu fi. Nah, nunnya ini berharokatkan tasdid sehingga dibaca gunnah atau dengung dengan panjang 2 harokat. Inna. Nah, contoh pada mimnya itu wa ammaman. Jadi mimnya sama, mimnya karena berharokat tasdid maka dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Mungkin itu saja pembahasan mengenai gunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.